Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita kembali diberikan keafiatan, kesehatan dan juga iman untuk senantiasa istiqomah dalam ajarannya. Dan malam hari ini kita mendengarkan Mohima Isya, mencari berkah menunggu azan Isya. Pada malam hari ini kita pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah hadir Bapak Ustadz Robianto Ibrahim. Kami mohon maaf agak sedikit terlambat, tapi insyaallah ini tidak mengurangi para pendengar untuk bisa bergabung bersama kami di Mohima Isya pada malam hari ini. Baik, saya menyapa dulu Pak Ustadz yang sudah bersama kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita malam hari ini walaupun memang agak terlambat, tetapi kita tetap bersemangat dalam menghadiri acara Mohima Isya. Baik pendengar yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita bahas kemarin adalah orang-orang yang mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, dan terakhir kita pada orang ataupun orang yang memberikan sedekah iya. Yang diilustrasikan tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Iya. Mau tahu. Iya. Baik, ini memang memberikan sedekah ini sebuah tantangan, kalaupun tidak harus dipublikasikan, istri pun tidak perlu harus tahu ketika kita memberikan sedekah. Nah, ini memang tantangan. Kadang-kadang kita harus berbenturan dengan entah itu suami, entah itu istri ketika kita memberikan sedekah. Ini Ustadz memang istri atau ketika istri memberikan sedekah biar suami tidak tahu tidak mengapa? Atau ini kalau ya istri itu ada waktunya dia harus minta izin sama suami, ada tidak? Iya. Yang contohnya seperti kalau yang mesti minta izin sama suami itu kalau dia bersedekah kepada orang lain selain dari orang tuanya. Oh iya. Iya. Kalau orang tuanya tanpa izin pun tidak masalah. Tidak masalah. Sama dengan puasa. Ini kalau tidak durhaka seorang istri yang tidak memberikan tahukan kepada suaminya ketika memberikan sedekah kepada orang tuanya. Cuman kalau bahasa surat itu cuman tembusan, bukan minta izin. Tembusan. Kalau bahasa surat namanya tembusan. Ya, yang penting sebako itu. Itu bahasa surat ya. Bahasa surat tembusan, bukan minta izin. Ya. Ya. Sama dengan puasa sunat dengan puasa wajib. Ya. Kalau puasa wajib tidak perlu minta izin sama suaminya. Tapi kalau puasa sunnah dia harus minta izin kepada suaminya, seperti itu. Saya ilustrasikan ini minta izin dengan hanya sebagai tembusan saja. Berarti si istri boleh memberikan sedekah ataupun uang kepada orang tuanya, langsung kepada orang tuanya tanpa memberikan memberitahu suami. Nanti suta kasih baru kasih tahu tadi saya kasih uang kepada orang tua. Jadi itu sebagai tembusan seperti itu. Iya, tembusan. Tapi karena kalau izin itu ketika ada uang, kita minta doa sedikit mau kasih ke orang tua. Itu izin. Tapi kalau sudah kasih duluan, berarti itu tidak izin. Tinggal tembusan ini ketika kita tadi Ajusa datang kamari, baru kita ambil kesana uang sedikit seperti mama. Oh iya. Kalau suami kan yang baik biasanya, oh iya alhamdulillah kasih kesana. Karena ada saatnya juga bahkan tidak perlu tembusan, tidak perlu juga minta izin. Ketika kita berhadapan dengan suami yang bakhil, yang tipenya bakhil, memang mapi itu, DP orang tua saja, dia tidak mau kasih, yang penuh perhitungan. Jadi seperti itulah. DP orang tua sendiri saya dia tidak mau kasih, apalagi DP papa mantu dengan Jadi memang perhitungan sekali. Makanya istri itu kadang dia harus minta izin, kadang dia tidak perlu minta izin. Begitu juga kepada suami. Kadang walaupun istrinya ini bendahara uang rumah tangga,
kadang dia harus minta izin ketika dia memberikan sama orang tuanya, kadang tidak usah. Ya, maksudnya selain dari orang tuanya, dia harus beritahukan, musyawarahkan dengan baik. Ya, tapi kalau kepada orang tuanya, itu pun berikan juga sesuai, jangan sampai juga terlalu, bukan dalam artian kita menelantarkan orang tua, tapi kadang juga jangan sampai hak kita sebagai suami kita kita sepelekan, sementara kita membantu orang tua. Ini juga bagus, tapi usahakan dua-dua terlayani. Jadi kita manage dengan bagus, tidak ada yang cacat ya. Jangan sampai berat ke orang tua, istri dan anak-anak terlantar ya. Jangan sampai seperti itu. Jadi memang harus di manage bagus. Komunikasi antara istri dengan suami harus tetap terjalin. Itu perlu. Jangan saling baku sambunyi istilahnya. Baku sambunyi itu kalau bakhil di antara mereka berdua. Ada yang bakhil. Ada bakhil. Ada tabung gili di antara dua ya. Ini harus disembunyikan supaya ini bukan berarti menyembunyikan dalam arti mencuri. Tapi ini disebut dengan kebohongan yang putih, kalau dalam bahasa Inggris white lie. Kebohongan yang putih. Kita boleh berbohong, tapi dalam hal untuk artinya untuk menyelamatkan keluarga kita juga kan. Sama dengan di zaman Nabi kan begitu. Ada orang yang dikejar oleh musuh. Dia terancam nyawanya. Nabi yang yang sebagai yang ditanya ini, Nabi cuma pindah satu tampah. Taks. Pas di tempat awal dia lewat, ada orang yang lewat. Pas dia pindah tampah. Orang yang badusu ini datang kemari, kejar ini datang kemari. Kamu lihat si fulan ada lewat tadi. Dia jawab apa? Selama saya di sini, saya tidak pernah melihat orang itu. Iya betul. Dia tidak berdusta, karena apa? Dia pindah tampah toh. Dia cuma pindah ke sana tampah. Jadi di tampah yang tadi dia dapat lihat, kalau yang sebelah dia tidak dapat lihat. Seperti itu. Selama saya di sini saya tidak dapat lihat. Di sebelah saya dapat lihat. Ini sama dengan orang yang mau batagi utang, Ustadz. Pak DP Mama. DP Mama pesan Pak DP anak, kalau ada yang datang kamar, saya datang kamar yang dari koperasi UTI, bilang ke sana, Mama ada pergi di pasar. Jadi sudah datang kamari hati. Akhirnya kan dia bilang ke sana, Pak yang dari koperasi itu, Mama lagi ada pergi di pasar. Kong itu yang koperasi bilang, lain kali kau timampi pasar suruh bawa DP kaki, karena dapat kaki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita kembali dipertemukan dalam mendengarkan bersama tauziah dari Bapak Ustadz Robianto Ibrahim dalam program spesial kami Ba'da Maghrib Mohima Isya, mencari atau memperoleh hikmah menunggu azan Isya. Malam hari ini alhamdulillah Pak Ustadz sudah bersama kita di dalam topik yang berbeda. Dan sebelumnya saya menyapa dulu Pak Ustadz yang sudah bersama kita di malam hari ini. Pak Ustadz, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Ustadz, pada hari ini kita pun boleh mau berduka Pak Ustadz ya. Kita kehilangan mantan ketua DPRD Kabupaten Bualemo, dan juga merupakan tokoh di Kabupaten Bualemo. Kita hanya bisa berdoa selaku penerus di Kabupaten Bualemo, insya Allah apa yang telah beliau persembahkan untuk Kabupaten Bualemo bisa mengurangi dosa-dosa beliau, dan insya Allah Allah mengampuni segala dosa. Amin. Keistimewaan tersendiri di hari Jumat beliau juga dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini sesuai dengan yang saya dengar tepat di Pak Ustadz, ada keistimewaan ketika meninggal di hari Jumat ya Pak Ustadz. Dia itu termasuk ciri-ciri penghuni surga. Insya Allah. Baik, malam hari ini kita akan ke topik mengenai 7 golongan yang akan memperoleh naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat kelak. Dan kita sudah selesai membahas yang terakhir tadi malam adalah orang yang bersedekah sampai-sampai yang disedekahkan oleh tangan kanannya tidak diketahui oleh tangan kirinya. Orang terdekat dalam keluarga tidak perlu tahu, istri tidak perlu tahu, suami tidak perlu tahu ketika kita memberikan sedekah. Insya Allah ini akan membawa kita untuk memperoleh naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala di
yaumil akhir. Amin. Dan pada malam hari ini adalah kita membahas tentang poin yang selanjutnya, yaitu rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainuhu, yaitu seorang yang menyebut nama Allah, maksudnya dia berzikir nama Allah, fafadat ainuhu, dia meneteskan air mata. Maksudnya di sini tanda bahwa dia khusyuk dalam berzikir. Karena kadang-kala orang habis sholat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, bukan Allahumma antas salam, tapi Allahumma lantas jalan. Ya, jadi dia langsung balik kanan, atau minimal di zaman sekarang bukan lagi Allahumma lantas jalan, buka HP. Ya, langsung balik apa yang terjadi? Apa yang terjadi ya? Harusnya dia zikir dulu, sebentar itu pegang HP, ya. Sebentar itu lantas jalan, ya. Tidak makan waktu banyak juga kita berzikir itu, dan itu butuh kehusyuan kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti harus meneteskan air mata, Ustaz, atau bagaimana meneteskan air mata itu kalau berarti dia tersentuh kalau begitu, ya. Dan orang meneteskan air mata itu tanda hatinya lembut, ya. Jadi bukan berarti juga orang yang tidak meneteskan air mata dia hatinya keras, tidak, tapi itu merupakan tanda bahwa dia hatinya, kata Allah apa, innamal mu'minuna idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Kata Allah dalam surah apa itu, Al-Anfal, ya, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu apa, idza dzukirallah wajilat qulubuhum, apabila disebutkan nama Allah bergetar hati mereka, ya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah bertambah keimanannya. Ya, jadi itu tanda-tanda orang yang, ciri-ciri orang yang beriman. Ya, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Allah mereka bertawakal, ya. Jadi inilah ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi menangis karena tersentuh, bukan karena misalnya memang pada saat mengucapkan alhamdulillah menetes air mata, tapi bersin. Ya, memang dia berzikir alhamdulillah, tapi kan menetes karena bersin, tidak ada sentuhan apa-apa. Bukan yang seperti itu. Bukan seperti itu, tapi dia memang benar-benar karena dia menghayati apa-apa yang dia ucapkan, ya. Dia menghayati apa-apa yang dia ucapkan. Ya, seperti itu. Seperti di malam tahun baru, ya kan, juga di malam tahun baru kan kadang orang malam tahun baru bisa sambut tahun buat zikir, ya abis maghrib dia berzikir, abis isya dia game, tidur di got. Itu kan masalah itu. Kayak menipu Allah itu namanya kan. Jadi menipu Allah itu namanya. Jadi abis maghrib dia memang zikir. Soalim zikir, pakai putih suruh apa sesongko apa semua kan. Setelah isya sudah jadi anak pang dia. Jadi maksudnya kalau kita zikir ya zikir. Kalau kita dalam hati seorang mukmin itu dia satu. Kalau dia iman, ya. Kalau munafik ya berarti ada dua, ya, iman dan tidak beriman. Ya, tengah-tengahnya munafik, berarti dia punya dua. Ya, jadi usahakan kalau dia beriman, ya seperti itulah. Supaya benar-benar kalau dia berzikir ya berzikir yang benar. Maksudnya zikir yang benar itu bagaimana? Ya, kalau dia ikut bisa sambut zikir, ya sudah, habis pulang rumah pulang, ya. Istirahat. Jangan pulang rumah ganti baju, sudah. Tadi baiko zikir karena perintah kantor. Ya, balik lagi sudah ikut konser. Ya, pulang nanti jam 3 malam mulai papambelenga, ya. Mulai tidur di got. Itu kan beda. Jadi dua sisi yang berbeda, dan dua sisi yang bukan hanya saja berbeda tapi kontradiktif. Ya, ini yang harus kita perhatikan pada saat kita hidup ini. Begini, hidup itu memang pilihan. Ya, jangan sampai kita habiskan hidup kita dengan hal-hal yang bermaksiat. Bayangkan orang-orang terdahulu itu begitu. Siapa namanya, Fudail bin Iyad itu seorang tabi'in besar. Beliau itu kalau kita melihat sejarah, beliau itu awalnya preman jalanan, qutta'ut tariq. Ya, tiap kali orang lewat dia pajak uang. Ya, itu preman jalanan. Tapi ketika dia jatuh cinta sama seorang wanita,
dia panjat ke tembok, ya, dia mau melihat itu cewek itu, wanita itu, ya, di atas tembok itu dia mendengarkan ayat Allah, dia jatuh, ya, karena tersentuh hatinya, ya, akhirnya dia mengatakan, ya Allah, qad tubtu ilaik, ya Allah, saya bertobat kepadamu. Bayangkan, yang awalnya preman, hanya karena mendengarkan ayat Allah, dengan perantara dia jatuh cinta sama cewek ini, ya, menyebabkan dia bertobat kepada Allah. Disitulah hidayah, Ustaz. Di situ hidayah, dan dia menjadi mufti besar, seorang pemberi fatwa besar, ya, pada saat itu. Baik Ustaz, kalau misalnya kita melihat kesedihan, misalnya melihat sinetron ini Ustaz, sinetron ini sangat sedih, kemudian kita tersentuh. Kemudian kita sampai menetes air mata. Memang bukan pada sinetronnya ada kisah sedih di dalam yang kemudian kita ingat Allah, tapi karena sinetron itu kemudian kita sedih. Gimana ini Ustaz? Mungkin ketika dalam sinetron itu ada yang disiksa oleh orang tuanya, kemudian kita ibah dengan itu dan kita, ya Allah, bumahasi kesal di hati. Ini jangan sampai. Apakah ini bagian daripada zikir yang sampai meneteskan air mata? Kalau itu kan bisa saja itu kan tidak meresap. Kalau kecuali bagusnya dia diresapi. Jadi dia masih kisah lihat di hati. Setelah itu dia harus berusaha bagaimana caranya, apa yang dia nonton itu, dia usahakan juga jangan lupa nonton film terus kemudian jamu tabiyawa. Itu harus usahakan juga kalau dia mau ambil pelajaran dari situ, usahakan juga juga jangan lupa ibadah, jangan lupa. Kadang kan orang nonton film terus satu hari full, dia nonton film, dia lupa sholat, ya cuma nonton film terus di muka TV, ya, di muka. Itulah yang kekeliruan. Harusnya kalau dia sholat, waktu sholat loh, gitu, seperti itu. Dia waktu zikir seperti itu. Ada waktu kita dengan dengan sesama manusia, ada waktu kita dengan Allah, ya, ada waktu kita harus berzikir kita sendirian dengan Allah, ya, seperti itu. Ada waktu-waktu kita harus bagi benar-benar supaya benar-benar ketika kita mau berzikir, kita benar-benar berzikir dengan benar, thayyib. Baik, kita ke penelpon yang sudah bersama kita di malam hari ini di 085171664994. Ya, Assalamualaikum, Mohim Aisyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Lis, pertanyaannya di Pentadu Barat. Begini Pak Ustaz, beberapa hari yang lalu saya pernah nonton berita di televisi. Ada seorang ayah meninggal dunia. Ketika ayahnya dimasukkan ke liang lahat, yang mengadani jenazah ayahnya itu anaknya yang berumur 10 tahun. Begitu selesai mengadani ayahnya, anak ini menangis sekuat-kuatnya karena tidak tahan. Ayahnya mau dikuburkan, mau dikuburkan. Pada saat itu Ibu Lis ikut menangis. Ya, saya juga ikut menangis, Pak Ustaz. Nah, apakah karena saya terharu. Anaknya yang masih berumur 10 tahun ini yang mengazani bapaknya. Iya. Itu bagaimana Pak Ustaz? Oke, ditanggapi Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, ada beberapa kekeliruan. Kekeliruan pertama itu dia melarang orang menguburkan bapaknya. Itu kekeliruan. Jadi kalau waktu kubur. Bahkan disegerakan untuk dikuburkan. Jangan ditunda-tunda. Yang kedua, kekeliruannya adalah dia menangis teriak-teriak. Ini tidak boleh. Ini hukumnya haram. Semua orang pasti sedih kalau ditinggalkan oleh keluarganya. Tidak ada orang yang tidak sedih, kecuali orang yang sudah keras hatinya. Dan ada utang Pak orang yang meninggal itu. Sanang dia. Kecuali ini. Jadi harus diperhatikan kalau masalah seperti ini anak ini berarti dia sudah meratapi orang tuanya. Karena dia sudah teriak keras-keras. Jadi semua orang pasti
sedih. Ya. Jadi ketika ditinggalkan oleh apalagi orang terdekatnya, orang tuanya, ya pasti sedih. Tidak ada yang tidak sedih. Tapi ekspresi kesedihan itu yang diatur dalam Islam. Ya, diatur bagaimana sedihnya. Ya cukup meneteskan air mata. Ya cukup meneteskan air mata. Ya sudah, baru kemudian dikuburkan. Ya, urusan itu anaknya yang itu bagus, itu anak yang soleh. Ya, pertanyaannya Ibu Lis ini ketika dia menonton ini di televisi, kemudian dia juga meneteskan air mata. Nah, apakah tetesan air mata ini termasuk zikir yang akan menaungi Ibu Lis? Itu. Ibu Lis di kalau itu kan kita terharu bahwa anak ini yang masih kecil ditinggal orang tuanya. Memang semua orang pasti kalau lihat yang begitu pasti menangis. Tapi kalau itu dianggap berzikir juga tidak. Dianggap berzikir cuman keterharuan itu. Cuman ini sebenarnya bukan hal yang harus dibenarkan, tapi harus yang dikritisi. Dikritisi dua itu. Pertama, dia menangis kuat-kuat, keras-keras, itu tidak boleh. Walaupun memang dia sedih. Semua orang pasti namanya anak ditinggalkan orang tuanya pasti sedih. Tapi ekspresinya itu dia teriak kuat-kuat, itu yang tidak boleh. Siapapun dia, kalau ditinggalkan keluarga terdekatnya tidak boleh menangis sampai teriak-teriak seperti itu. Yang kedua, dia melarang orang untuk menguburkan bapaknya. Jadi itu termasuk sebuah kesalahan. Allahu a'lam bishawab. Jadi Ibu Lis menangis tidak apa-apa. Terharu, tidak apa-apanya. Itu manusiawi. Karena melihat anak ditinggalkan oleh orang tuanya. Anak mengazani bapaknya. Itu terharu. Bahwa ini anak soleh ini, masya Allah. Masih kecil sudah jadi soleh. Dan berdoa semoga anak kita juga seperti itu. Amin, insya Allah. Cuman yang kita harus perhatikan itu, dengan kita sering mendengarkan Muhimah Isya ini, kalau ada orang yang di sekitar kita menangis, meratapi, tegur, jangan menangis, jangan bataria. Kita ini muslim itu menangisnya diatur. Seperti itu. Kita ke penelpon lagi yang sangat ditunggu oleh Ibu Selvi di Limbato. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, pertanyaannya. Halo. Assalamualaikum. Kedengaran suaranya? Halo. Kepencet mungkin. Oke, mungkin kepencet ya. Diulangi lagi di 085171664994. Ada pertanyaan Ustadz. Zikir yang dimaksud ketika kita mengingat Allah adalah zikir mungkin dalam bentuk muhasabah. Ketika kita mengingat dosa-dosa kita, kemudian kita menyendiri di tengah malam. Bagusnya kita beristighfar. Nabi itu, bayangkan Nabi saja, ini Nabi sekelas Nabi loh. Nabi yang sudah dijamin surga. Surganya jelas, kedudukan beliau jelas di akhirat. Nabi saja beristighfar 70 sampai 100 kali. Itu Nabi. Sekelas Nabi yang statusnya beliau jelas di akhirat, kedudukan beliau jelas di akhirat. Tapi beliau masih beristighfar kepada Allah 70 sampai 100 kali. Apalagi kita. Jadi sekelas Nabi saja begitu. Beliau masih beristighfar kepada Allah 70 sampai 100 kali. Jadi apalagi kita. Jadi usahakan kalau kita mau muhasabah, paling banyak kita beristighfar 70 sampai 100 kali. Baik, ada Ustadz, ada juga yang sering disebut oleh orang tua kita, yang saya nyebutnya karena ini sudah mau dekat Ramadan juga, mungkin di akhir Ramadan, ada yang namanya Mohiyo Ngahulalo. Ini malam takbiran lah istilahnya. Kemudian banyak orang sedih di waktu itu karena mungkin mengingat segala dosa, kemudian akan ditinggalkan oleh Ramadan. Kemudian juga pada saat hari raya mendengarkan khutbah menangis, menjerit, sampai memeluk orang tuanya. Nah, apakah ini sebagai salah satu daripada zikrullah yang akan menaungi kita di hari kiamat kelak? Ini Mohiyo Hulalauti dia harus rinci. Masa cuma boleh maaf ya. Jadi karena ada orang Mohiyo Hulalo dia puasa 3 hari. Baru Mohiyo Hulalo. Mahim takabiru. Puasa otolahu. Jadi usahakan
Kalau dia menghiyang hulalo, memang betul-betul dia puasa 30 hari. Dia tidak pernah absen sholat tarawih, dia tidak pernah absen sahur, tidak pernah absen sholat subuh, sholat 5 waktu dia jaga betul-betul. Ya itu memang pantas, pantas dia mendapatkan gelar muttaqin, tattaqun, pantas dia mendapatkan orang-orang yang memang betul-betul orang yang rindu dengan bulan suci Ramadan. Pernah di zaman Nabi juga ada sahabat yang istilah kita muhiyanga hulalaw itu ada seorang sahabat yang semua orang pada saat takbir orang semua senang, tapi ada seorang sahabat Nabi mengatakan yang dia tidak senang, dia hanya menangis. Rasulullah tanya, kenapa engkau menangis sementara ini adalah hari kebahagiaan, malam kebahagiaan, malam takbir, maka sahabat itu mengatakan apa? Sungguh bulan Ramadan telah meninggalkan kita, dan belum tentu kita akan berjumpa dengannya, karena bulan Ramadan akan senantiasa ada, tetapi kita belum ada jaminan berjumpa. Tiap tahun Ramadan akan datang, tapi kita belum tentu ada ketika dia datang. Itulah sehingga sahabat itu menangis. Kalau seperti itu, oke, karena memang kualitas ibadah memang di atas rata-rata. Imam baca ayat panjang dia lebih suka. Kalau sekarang imam baca ayat panjang mahem tembede kiki. Bagaimana ini dia suka kode ini ti imam, harusnya kan semakin tinggi bacaannya, semakin panjang bacaannya, dia semakin senang. Ini kan semakin panjang, malah justru dia suruh jaga kasih kode ini imam. Saya biasa kalau imam seperti itu, kayak tadi saya pak imam, orang saya kasih batuk-batuk, saya tambah kasih panjang lagi. Usahakan saya tahu di mana kita harus berhenti. Saya juga suka berhenti itu, cuman belum tepat kita untuk berhenti karena itu berkaitan dengan ayat Al-Quran. Seperti kalimat seperti kalimat yang dia harus tunggu di mana waktu titik kita berhenti, seperti itu. Jadi biarkan kalau kita sholat malam itu, carilah sholat yang memang betul-betul kita nikmati. Sholat malam kita sholat panjang, supaya benar-benar kita sholat betul-betul kita hayati sholat tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Baik pendengar yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kami mengundang penelpon untuk bisa dialog dengan Pak Ustadz pada malam hari ini. Tadi ada penelpon yang sudah berupaya masuk, kami sudah berupaya juga mengangkat, tapi mungkin karena ada kesalahan di radio kontrolnya, bisa diulang kembali. Sekali lagi di nomor kami 085171664994. Zikir kepada Allah ketika kita sendirian, insya Allah ini akan menaungi kita di hari kiamat kelak. Kemudian kita sampai meneteskan air mata karena mengingat akan kebesaran Allah. Mungkin seperti Ustadz kita melihat betapa Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya, kemudian kita meneteskan air mata. Betapa kecilnya kita sebagai manusia sampai-sampai kita meneteskan air mata. Ini mungkin di sini titik ketika kita mengingat Allah sampai meneteskan air mata. Seperti itu. Tapi kalau misalnya kita luka atau misalnya ta'ir dengan silet, kemudian kita meneteskan air mata, tapi astagfirullahaladzim, ini tidak termasuk di situ, Ustaz, ya? Tidak, karena itu ekspresi bukan karena zikirnya, tapi ekspresi karena luka. Duto-duto luka, beda, itu ekspresinya beda. Kalau dipukul suami sampai menangis kemudian yang ingat Allah juga sama. Beda. Cuman di bawah saja itu, didramatisir, terbawa ke sana. Jadi kalau tidak dipukul suami tidak ingat Allah. Baik, kita ke penelpon yang sudah bersama kita di malam hari. Assalamualaikum, Muhim Aisyah. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Radio kontrol di Ustaz. Silakan tepat. Halo. Pertanyaannya ya. Waalaikumsalam. Langsung Pak, pertanyaannya. Waalaikumsalam. Pertanyaannya langsung Pak. Halo. Pertanyaannya langsung Pak. Didengar suaranya Bapak? Halo. Kami mendengar suaranya Bapak dengan jelas. Tinggal pertanyaannya langsung dilanjutkan Pak. Silakan. Terwolo. Halo. Dia tidak dengar.
Ya, kami terpaksa putuskan dulu. Nanti insyaallah bisa disambung kembali di 085171664994. Jadi masih dalam konteks ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang waktu-waktu yang tepat kita berzikir kepada Allah hingga kita sampai meneteskan air mata ini, Ustadz, mungkin ada waktu-waktu tertentu. Ya jelas, yang pertama sepertiga malam. Iya. Atau sebelum tidur. Iya. Ya. Sebelum tidur. Itu waktu yang tepat untuk kita berzikir. Iya. Atau ba'da subuh. Iya. Ya. Dua itu saja waktu yang tepat untuk kita berzikir. Iya. Taib. Jadi ketika kita kena musibah, ya, kemudian ataupun ada musibah dengan tidak ada musibah ini istilahnya, kita bangun tengah malam, kemudian kita berzikir melihat betapa luar biasanya ciptaan Allah, kemudian di tengah malam kita berzikir sampai meneteskan air mata, ini adalah yang diinginkan seperti itu, Ustadz, ya. Ya, atau kadang-kadang orang perjalanan dinas, baru kemudian di hotel. Ya, kesempatan itu kita muhasabah. Jangan sampai terlena. Masya Allah, saya ini naik pesawat lagi, jalan-jalan. Cuman dengan jalan-jalan, tapi dia tidak muhasabah. Ya, ini juga dua hal yang kita harus perlu sambil perjalanan dinas kita pikir-pikir. Di pesawat kan kita melihat luar biasa ciptaan Allah. Kita bisa lihat awan Allah, melihat ke bawah dan kita bukan hanya melihat ke bawah. Ini saya pakai ini juga, saya jalan-jalan ini uang siapa ini, kasihan ya. Mudah-mudahan saya bisa amanah juga, menjalankan amanah rakyat. Seperti itu ya. Sekedar muhasabah. Iya, muhasabah. Jadi jangan sampai saya dijatuhkan di pesawat ini karena memang bisa saja kan, karena petir selesai. Jadi dalam menggunakan uang yang bukan pada tempatnya, kemudian kita kena petir selesai. Selesai. Jadi usahakan memang kita muhasabah segala sesuatu. Setelah kita melangkah, kita harus muhasabah, karena yang kita cari itu memang kehidupan yang berkah. Kalau hidup berkah, kita nyaman. Ya, kalau hidup berkah, harta yang berkah yang kita dapatkan, kita nyaman. Ya, kita tidurnya nyenyak. Ya, tapi kalau harta tidak berkah, susah tidur. Ya, bukan hanya itu, sedikit-sedikit ribut. Biar tidak ada yang bikin ribut, jadi ribut. Karena memang harta tidak berkah. Jadi kita harus banyak muhasabah. Kalau ada misalnya terjadi, kan kadang dalam rumah tangga itu ada tertawa, oh berarti aman, itu harta berkah. Tapi sedikit-sedikit ribut, belum selesai satu-satu lagi ribut. Ya, bisa saja diantara sebabnya karena ada harta yang tidak berkah yang masuk ke dalam rumah kita. Ya, itulah yang kita harus muhasabah. Thayyib. Baik pendengar yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kami mengundang Anda untuk bisa berdialog dengan Pak Ustadz masih dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini zikir yang memang benar-benar kita mengingat Allah akan segala ciptaan Allah Subhanahu wa taala, bukan karena sesuatu yang terjadi kemudian kita mengingat Allah kemudian kita sedih, bukan begitu Ustadz, ya? Bukan. Jadi kita benar-benar mengingat Allah itu memang fokus dalam mengingat Allah, dan kita benar-benar kita keluarkan urusan dunia kita, sudah belakangkan dulu, kita mau fokus dalam beribadah. Jadi kan kadang orang kalau di kantor, kalau kita mengingat orang tua kita, jasa-jasanya kepada kita, kemudian kita menangis, ini karena itu wajar lah, seperti anak tadi itu. Ya, dia setelah dia di pekuburan, ya, dia yang menyelenggarakan, ya, wajarlah kita menangis. Ya, wajar juga anak itu menangis karena itu orang tuanya. Wajar, itu manusia. Kalau kita memberikan semacam sedekah kepada orang lain, kemudian kita merasa sedekah itu orang yang kita berikan bersyukur, dan kemudian kita bisa menolong sampai kita menetes air mata karena betapa yang kita berikan itu bermanfaat bagi yang dia. Apalagi memang dia memang betul-betul lodung gak susah, pas-pas berarti tepat.
pada saat malam itu misalnya di rumahnya tidak ada beras, memang lapar anak-anaknya, kemudian kita memberikan beras kepada tetangga kita itu, dan dia akan senang, alhamdulillah, dan pas-pas memang dehu dia pas-pas memang rezeki itu lewat kita. Masya Allah. Jadi memang itu berarti itu bukan menangis sedih, tapi menangis terharu. Iya, karena ada dua konteks, memang sedih tapi kemudian juga gembira terharu, ya menangis karena gembira. Jadi menangis seperti ini berarti dia mampu berbuat kebaikan dan dia tepat dalam memberikan kebaikan. Kadang ada orang yang kita berikan kebaikan memang dia tepat, tapi waktunya tidak tepat. Dia masih ada beras, ya. Dia memang orang susah, tapi dia masih ada beras. Tapi ketika dia sudah tidak ada apa-apa kita kasih, itu waktu yang tepat, ya. Orang yang tepat dan waktu yang tepat, ya, seperti itu. Sama dengan ketika kita memberi zakat fitrah itu pada saat mau dekat Idul Fitri. Seperti itu. Usahakan mendekati Idul Fitri, jangan dan usahakan juga H-1 supaya masih ada kesempatan dia untuk persiapan. Ya, jangan kita memberikan zakat fitrah masih jauh-jauh, ya. Walaupun memang sebagian para ulama membolehkan kita untuk mengeluarkan zakat fitrah itu di awal-awal atau di pertengahan atau kalau di Gorontalo kan H-3 ya. Malam Tumbilotohe. Malam Tumbilotohe itu sebenarnya itu gambaran dari ekspresi dari malam zakat fitrah. Makanya anak-anak kita malam Tumbilotohe mereka jalan-jalan minta zakati, karena mereka tahu itu, ya. Anak-anak saja kita tahu bahwa malam Tumbilotohe itu awal pertama mengeluarkan zakati, seperti itu. Memang perasaan zikir kepada Allah ini tidak hanya pada saat kita sedih, muhasabah diri, tapi pada saat kita gembira juga. Betul. Misalnya kita melihat istri kita berupaya untuk melahirkan anak kita, dan kita sebagai suami melihat di luar saja menunggu, kemudian akhirnya anak kita menangis mereka karena sudah lahir ke muka bumi Allah ini, kemudian kita sebagai suami kemudian bersyukur alhamdulillah sambil menangis. Apakah ini sebagai zikir juga ya Ustadz yang seperti itu? Itu ekspresi rasa syukur. Ya, alhamdulillah. Iya, itu termasuk alhamdulillah kan zikir, memuji Allah, segala puji bagi Allah, ya. Itu zikir juga itu. Jadi zikir dan itu syukur. Jadi bukan hanya dia alhamdulillah zikirnya dari lisan dan syukurnya dari zikirnya hati. Jadi seperti itu. Dua zikir satu kali berbawaan. Jadi alhamdulillah kita ucapkan dan syukurnya dalam hati. Seperti itu. Jadi memang insya Allah segala ucapan yang kita berikan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala memang benar-benar dari dalam hati kita. Hati kita. Dan kalau zikir tidak dari dalam hati, berarti itu kayak orang munafik. DP hati lain, DP lisan lain. Benar. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin, kata Allah. Sebagian manusia, orang-orang munafik itu kata Allah apa? Mereka beriman, mengaku beriman kepada Allah, tapi mereka tidak beriman. Jadi mereka mengucapkan beriman, tapi hati mereka tidak beriman. Jadi orang munafik itu namanya. Jadi usahakan kalau dia zikir memang dari hati. Jangan cuma lisannya dia berzikir kepada Allah, hatinya kelayapan kemana-mana. Usahakan hati dengan lisan sama, sejalan. Sejalan dia berzikir kepada Allah. Baik. Ketika kita melihat suami kita yang berupaya kerja keras banting tulang untuk menafkahi keluarga kita, bersyukur sambil menangis juga betapa saya punya suami ini luar biasa bekerja. Begitu juga, apakah ini juga merupakan zikir kepada Allah ketika kita bersyukur seperti itu, atau cuma penyebabnya saja? Semua hal yang bersifat kebaikan itu kita harus bersyukur dan syukurnya kita harus ucapkan alhamdulillah. Ya Allah, alhamdulillah saya ini dapat suami yang soleh, suami yang mempergunakan hartanya dengan sebaik-baiknya. Coba seandainya saya ini dapat suami yang tukang minum miras, tukang berjudi, mungkin hartanya tukang bahugel, di hartanya diombar-ambir di mana-mana saja, mubazir, jelas. Itu kita harus syukuri. Jadi istri, alhamdulillah saya suami tidak minum miras, Kalau orang minum miras kan pulang di rumah sudah bakalai lagi
lagi, dia lempar semua barang-barang, pica-pica semuanya. Karena apa? Sudah masuk di rumah dalam keadaan mabuk, ya, berkelahi lagi dengan istrinya. Ya, itulah kita harus syukuri. Ya, syukurnya seperti itu. Jadi semua hal memang harus kita syukuri dan kita mengucapkan alhamdulillah. Ya, dan semuanya Allah telah takdirkan seperti itu. Saya pernah mendengar ada ustadz yang mengatakan bahwa zikir yang tertinggi itu adalah sholat. Apakah ini benar Ustaz? Tafadhol. Kalau zikir yang tertinggi itu, karena kata Allah apa dalam Al-Quran, inna sholata li dzikri. Sesungguhnya sholat itu mengingat Allah, ya. Jadi itu sholat itu termasuk zikir, ya. Dari zikir. Takbir sampai kita salam itu semua, ya. Zikir semua. Jadi sholat itu adalah zikir. Tetapi kalau zikir itu ada khusus, ada zikir yang khusus, ada zikir yang umum. Kalau sholat itu termasuk zikir yang umum, ya, karena dia dan ada kaifiat. Kalau sholat itu ada kaifiatnya. Dia harus diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, ya. Jadi seperti itulah. Jadi kalau sholat memang diatur secara umum tentang tentang tata cara melaksanakan sholat tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Kalau kita pada saat sholat Ustadz menangis, ya, nah ini apakah termasuk di zikir yang mengingat Allah, kemudian kita menangis di naungi Allah Subhanahu wa tadi, ya, hari kiamat kelak nanti? Sholat itu berzikirnya menangisnya itu, ya, usahakan memang betul-betul dari hati. Kan kadang orang belum apa-apa baru takbir dia semua nangis. Ya, tidak tahu apa yang bikin menangis. Kalau dia dia sholat kemudian ketemu dengan ayat-ayat azab, dia menangis, tepat. Tapi baru awal dia bahas sholat, dia menangis. Biasanya kan menangis memang tidak tahu arti sholat itu, arti sementara yang dibacakan oleh imam. Tapi karena merdunya suara ustadz imamnya, kemudian dia sampai meneteskan air mata. Itu bagus, berarti dia tersentuh, ya, dengan bacaan ayat Al-Quran. Tapi alangkah lebih bagusnya dia mengerti apa yang dia tangisi itu, dia tahu apa yang dibaca itu, ya. Jangan cuma menangis karena merdunya imam, yang dibawakan ayat-ayatnya itu, seperti itu. Jangan sampai yang dibacakan adalah yang menggembirakan, kemudian dia menangis, ya. Tidak tepat itu seperti itu. Kalau azab yang dibacakan kalau dia menangis, kalau itu syekh itu yang sementara imam itu kemudian dia menangis, memang itu azab yang ayat-ayat yang berkaitan dengan azab, ya. Jadi dia menangis tepat, ayatnya tepat, ya, berkaitan dengan azab, ya, seperti itu, berkaitan dengan ancaman, ya, sehingga dia menangis, dia berdoa kepada Allah. Karena kata Nabi kalau kita membacakan ayat yang berkaitan dengan surga, kita berdoa semoga Allah memasukkan kita ke dalam surga. Kalau kita ketemu dengan ayat seperti itu, ya, dengan ayat azab, ya, kita berdoa semoga Allah jauhkan kita dari azab tersebut itu. Dan itu beberapa para ulama biasa mereka sampai menangis karena sampai ketakutan, berhenti dan sejenak dia berhenti sampai meneteskan air mata karena ketakutan dengan azab tersebut. Seperti itu, saking mereka khusyuk dalam sholat mereka. Baik, menarik sekali perbincangan kita di malam hari ini, tanpa terasa kita sudah berada di menit-menit terakhir. Jadi kita akan berakhir, insyaallah kita akan sambung pada pekan depan Ustaz. Insyaallah, ya. Terima kasih sudah seminggu bersama kami di Mohim Aisyah. Juga para pendengar kami ucapkan terima kasih. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pada minggu depan kita bisa bersua kembali dalam Mohim Aisyah. Kita tutup dengan membacakan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pendengar Cahaya FM yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita sama mendengarkan program spesial Cahaya FM Mohim Aisyah, memperoleh hikmah menunggu azan Isya bersama alhamdulillah Bapak Robianto Ibrahim STHI. Salawat dan salam tercurahkan kepada Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah dengan bersalawat kepada Nabi kita insyaallah akan beroleh berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang sama dirahmati Allah,
kita pada malam hari ini, tepatnya di hari Senin. Dan sebagaimana program Muhimah Isya akan hadir di setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat, dan setelah kita libur kurang lebih 2 hari, alhamdulillah malam hari ini kembali bersama Ustadz Rubianto Ibrahim STHI dengan topik yang berbeda, adalah orang-orang yang insya Allah akan memperoleh naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika di hari kiamat kelak. Kita menyapa dulu Pak Ustadz yang sudah bersama kita di malam ini. Fadhal Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul Ustadz. Taib. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wa ba'd. Alhamdulillah pada malam hari ini di penghujung dari bulan Rajab, kita hari-hari terakhir ini Ustadz. Iya. Madehu matahula lolo rijib ya. Memedugamai Sya'ban ya. Jadi kurang lebih 30-an lebih kita akan menghadapi bulan suci Ramadan. Iya. Jadi alhamdulillah kita tetap semangat, kita tetap dalam keadaan sehat. Yang paling inti itu kesehatan. Sehingga ketika kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan, kita siap segala sesuatu. Iya. Yang kedua, pembahasan kita kemarin sudah masuk dalam 7 golongan yang mendapatkan naungan pada hari kiamat kelak. Tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antaranya adalah rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainuhu, yaitu seorang yang berdoa, berzikir kepada Allah ya, dalam keadaan sendirian, khaliyan fafadat ainuhu, kemudian meneteskan air matanya. Iya, berarti memang kita dianjurkan untuk berzikir itu kalau perlu mengambil waktu sendirian Ustadz ya. Iya, lebih indah itu. Iya, lebih indah. Kalau banyak orang, ya memang juga bisa meneteskan air mata. Tapi keikhlasan kadang berkurang. Iya. Ya. Walaupun memang bukan berarti kalau orang yang zikir sama-sama tidak ikhlas, tidak. Iya. Tapi kalau dia semakin sendiri, semakin menyendiri, semakin berzikir sendiri, itu semakin dia bisa nikmati ya lafaz-lafaz, dia bisa nikmati kenikmatan dalam berzikir tersebut. Ya. Ya. Yang selanjutnya Ustaz, setelah berzikir dalam kesendirian, tapi ada juga yang seperti halnya zikir berjamaah. Ya. Ya, kalau zikir berjamaah itu kan membimbing. Ya. Dia dibimbing supaya zikirnya bisa sama-sama ya. Namun jangan cuma dibimbing terus ya. Kemudian tidak mandiri ya. Jadi usahakan kalau kita dibimbing ya sudah, berikutnya kita bisa mulai sendiri di rumah seperti itu. Taib. Jadi zikir berjamaah boleh. Ya. Tapi yang lebih dianjurkan itu ketika kita sendirian. Ya. Di sana kita bisa lebih merasakan nikmat Allah, merasakan hadirnya Allah di setiap keadaan yang kita miliki. Baru setelah itu juga kita bisa menikmati. Ya. Nikmat zikir itu bagaimana? Ya. Karena memang kalau zikir berjamaah dalam tanda kutip tidak semua orang zikir berjamaah itu karena memang keikhlasan. Ada kalanya karena kegiatan kantor, kegiatan pemerintah daerah. Kemudian kita hadir ke sana berzikir bersama karena semua karena di absen. Jadi itu lebih baik kita bukan apa ya yang lebih ikhlas itu adalah kita zikir sendirian sambil meneteskan air mata. Di sana nikmatnya kedekatan kita dengan Rob dengan Allah. Baik, yang keberapa ini Ustaz? Setelah sudah ke berapa ini? 5 ya? Yang kelima ya. Jadi 6 dengan 7. Yang berikutnya adalah rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Yaitu 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Maksudnya sejenis ya. Ya. Mereka berjumpa karena Allah dan berpisah karena Allah. Ya. Jadi 2 orang yang sejenis. Ya. Tapi dalam tanda kutip sejenis ini Ustaz, jangan sampai kan memprediksi antara laki-laki dan laki-laki sejenis saling mencintai, kan sekarang lagi karena Allah. Jadi karena Allah berarti karena Allah itu bukan maksiat berarti. Iya. Jadi karena Allah ya.
karena Allah berarti bukan maksiat ya. Jadi kan bukan kalau sejenisnya nanti jadi hombreng atau apa namanya. Jadi kenapa ente bosan suka pak laki-laki? Kita tidak suka sama dia, cuma kita suka dia karena Allah. Bukan masalah karena Allah di sini berarti jangan ente maksiat loh. Ya, jadi kita cinta karena Allah itu kita mencintai dia karena karena dia benar-benar orang yang taat kepada Allah. Ya, seperti itu. Dan kita mencintai dia tidak bisa melanggar dari syariat Allah. Itu cinta karena Allah. Jadi cinta karena Allah. Kalau kita cinta karena Allah kan bisa jadi hombreng. So, cinta sama laki-laki baku bahu sama-sama. Dia madu laki-laki dengan suami istri ya. Pada laki-laki dengan laki-laki. Malah di hombreng itu malah di. Jadi usahakan juga kalau laki-laki dia cinta ya sekedar cinta begitu saja, dia membantu dia ya hak-hak dia sebagai seorang muslim, sebagai dia laki-laki tetap juga ada batasnya. Thayyib. Baik, menarik perbincangan kita di malam hari ini. Kami mengundang para pendengar setia Radio Cahaya FM di malam hari ini di program Mohim Aisyah untuk bisa bergabung bersama kami di 085171664994. Sekali lagi nomor kami 085171664994 untuk bisa bertanya langsung kepada Pak Ustadz di malam ini. Dua orang yang Ustadz yang akan diundang oleh Allah Subhanahu wa taala saling mencintai, saling menyayangi, saling tolong menolong karena Allah Subhanahu wa taala. Itu dua orang. Apalagi kalau lebih dari dua orang ya Ustadz. Misalnya bersilaturahmi dengan semua tetangga, kiri kanan semua dia cintai. Nah, ini akan lebih mendapatkan naungan Allah. Jadi itu cinta karena Allah itu maksudnya begini. Ada kan orang cinta karena jabatan. Ya, dia datang sama pimpinan, koprol lah, cari muka lah segala macam. Atau berarti tendensi karena bukan karena Allah, tapi karena jabatan. Jadi seperti itu. Atau karena harta. Dia bak koprol sama pimpinan, so berlebihan dia puji-puji. Memang dia kasih naik di per ini pimpinan. Ya memang potaya tuh tuang atau butuh ini pimpinan. Kemudian potaya atau peri ya. Usahakan ya biasa saja. Dia pimpinan kita hormati, tapi jangan terlalu lebay loh ya. Jadi seperti itulah kita sebagai bawahan kepada pimpinan, kita usahakan berbaik-baik. Kita cintanya karena Allah, bukan karena tendensi kita ingin dapat uang, kita ingin dapat jabatan dari atasan kita tersebut, seperti itu. Iya, intinya persahabatan ini tidak didasari oleh karena si A membutuhkan si B. Nanti seperlu baru datang. Ketika tidak perlu lagi ada kelebihan, tidak datang. Nah, ini masalah. Masalah. Di sini masalah. Berarti bukan karena Allah. Jadi kalau karena Allah itu apa? Suka dan duka dia datang. Orang kan karena kadang-kala nanti suka dia datang. Sudah pikir sama si A. Siapa tahu dia bisa lobby saya karena dia dekat dengan pimpinan. Siapa tahu dia bisa lobby saya untuk bisa jadi kepala bidang. Lagi panen dia. Kan kadang begitu ya. Jadi karena tendensius. Jadi memang ada landasan dia untuk bergaul dengan orang itu, bukan karena Allah. Kalau karena Allah sudah tidak usah dia, pokoknya orang pergi dulu. Itu karena Allah. Bukan karena tendensi duniawinya seperti itu. Baik pendengar sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam bersahabat ataupun berteman, ketika satu orang mencintai temannya karena Allah Subhanahu wa taala, ini insyaallah akan kita memperoleh naungan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Sebagaimana Pak Ustadz tadi mengatakan bahwa kita datang kepada teman kita yang entah kita butuh dia atau kita tidak butuh dia, kita tetap datang bersilaturahmi. Gitu Ustadz ya. Tapi ada juga teman yang datang hanya pada saat dia butuh. Kemudian pada saat dia lagi enak-enaknya dia lupakan kita. Dan ini Ustadz bagaimana? Berarti ini teman yang seperti bagaimana kita harus memperlakukannya? Apakah ketika kita sih kita anggap dia sebagai saudara, nah, kita hanya ingin memperoleh naungan Allah tadi. Kita entah dia mau datang pada saat dia susah, dia datang ketika dia tidak datang ketika dia lagi lebih, kita welcome kapan saja dia datang. Tapi ketika dianya yang tidak
yang tidak ini. Jadi cuman saya yang akan memperoleh naungan Allah, dia tidak memperoleh naungan Allah, begitu Ustaz? Masing-masing sikap itu akan dimintakan pertanggungjawaban. Kalau dia berarti dia akan dimintakan pertanggungjawaban karena apa? Karena dia bekerja dia berteman atau bersahabat, dia berteman dengan kita itu bukan karena Allah, tapi karena tendensius ya, karena ada kepentingan duniawi yang ingin dia raih. Itu seperti tadi. Nanti dia susah, baru dia datang, muncul kamar di muka. Kalau dia senang, tidak pernah muncul. Jadi ini kan model-model orang yang memang karena duniawi ya. Ya harusnya dia mau apalagi kalau senang sudah makan panah pebet, anak pula ada kelebihan. Kan seperti itu. Berarti dia bukan dia benar-benar karena Allah ya. Sedangkan dia susah, dia bergaul dengan orang, apalagi dia senang. Ya itu maksudnya karena Allah. Toh jangan nanti kalau senang dia dapat lupa teman yang dia pada saat dia berteman dengan dia pada saat dia susah. Nah di sini masalahnya. Kita ke penelpon dulu Ustaz yang sudah di line telepon. Ya, assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan, dengan Ibu siapa, di mana Ibu? Pertanyaannya. Dengan Mama Novi. Oke, silakan Mama Novi di Pentadu Barat Ibu ya. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustaz, ada seseorang meminjam uang kepada saya. Jumlahnya tidak sedikit, cuma 1 juta. Tidak banyak berarti. Cuma 1 juta. Iya, cuma 1 juta ya. Sebenarnya saya tidak mau kasih pinjam Pak Ustaz, karena ya kasihan sudah perlu, ada yang mau dibayar. Iya. Jadi terpaksa saya kasih pinjam. Iya. Tapi sampai dunia sekarang itu uang tidak dibayar juga. Kalau mau dapat di jalan Pak Ustaz, tidak ada dia. Saya ini berpinjam uang sama kamu. Ti Mama Novi pernah kasih ingat? Saya tidak pernah kata ingat, cuman saya bilang jangan sampai dia lupa. Mungkin dia lupa juga Pak. Makanya ti Mama Novi kasih ingat, karena kalau ti Mama Novi tidak mau kasih ingat, Mama Novi mau dapat dosa, begitu Ustaz ya? Atau dia pikir kalau tidak dikasih ingat begitu, dia pikir tapi ini sudah lama, sudah barangkali sudah 6 bulan Pak. Ya itu, jangan sampai dia pikir sudah diputihkan. Ribut-ribut Pak Ustaz. Tidak pernah saya ribut. Kalau dia mengantar sama habis, tidak ada ya. Saya jelaskan ya. Ya, karena tidak mau jadi ada masalah ya. Kalau Mbak dapat dengan saya di jalan itu harus senyum, tetap baku togor, baku biasa saja. Baku biasa saja, seperti waktu dulu belum ada utang, begitu maksudnya. Sudah ditolong, tidak tahu diri. Oke. Saya tidak pernah mengeluh. Iya, cuma mengeluh Pak Ustadz. Pertanyaan saya begini Pak Ustadz. Itu uang sudah, kalau dia mau bayar saya mau ambil, kalau tidak ada saya ikhlaskan mungkin saya sudah sedekah atau saya ikhlaskan saja. Insya Allah cuma pertanyaan saya begini, siapa yang berdosa Pak Ustaz, saya atau yang si peminjam? Oke. Terima kasih. Itu saja Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Ustaz. Ini apakah orang yang sudah pinjam uang sama kita, kemudian kemungkinan besar juga karena dia lupa, karena kita tidak mengingatkan. Ini Ustaz, apakah kita akan memperoleh dosa ketika kita tidak mengingatkan seseorang yang ada utang sama kita? Karena saya dengar begitu Ustaz. Begini ya, kalau ibu berharap untuk dia bayar, ya berarti diingatkan. Iya. Kalau berharap untuk dia bayar, utang itu. Kalau jadi baru yang kedua, usahakan dia dipanggil, diajak bicara. Ente ada utang dan tidak ada utang biasa Jo. Jangan nanti sudah utang begini, ente sudah tidak mau batogor bagus. Ini muka semua jatuh. Nah, jadi usahakan juga kita harus sampaikan supaya jangan kita mendongkol sendiri, yang menggerutu sendiri. Disampaikan dengan cara baik-baik. Cara baik-baik ya. Usahakan kalau perlu panggil, kita yang mengalah. Walaupun dia salah, kita yang mengalah. Itu Islam. Islam itu begitu. Jadi walaupun dia sudah benar sudah itu dia yang salah. Coba utang lagi, tidak tahu diri lagi. Ya.
tetap kita harus mengalah, walaupun kita posisi benar. Jadi orang mengalah itu belum tentu dia kalah dan salah. Jadi seperti itu. Jadi kita datang saja, kita bergaul. Kalau dia menghindar ya biasa, menghindar. Kalaupun dia misalnya dia pikir mungkin kalau kita dekat sudah mulai mengancang-ancang untuk hutang, nah jangan dulu bahas itu hutang. Yang kita arahkan dulu ini cara pergaulan dia, yang dia sudah mulai agak jaga jarak itu dulu. Nanti yang berikutnya nanti bilang begini, kalau dia bilang kenapa ibu semua batagi sampai utang, uang itu masalah belakangan, tapi itu sampai hubungan dulu kasih baik. Doi masih bisa berdapat, seperti itu. Kan seperti itu ya. Kenapa harus jadi begini? Apalagi tetangga, apalagi baku-baku dapat di jalan ini, persis orang tidak baku kenal. Artinya tanya, apa saya salah pati ibu ini? Kalau ada, tolong kasih tahu ya, kasih tahu kamari. Tetap baku tegur kamari. Kalau cuma masalah utang, uang masih bisa mau dapat, tapi hubungan ini yang sulit. Seperti itu. Karena bukan uangnya mau bakubur 4 orang ini. Bukan uang. Baru tidak yang angkat orang pe jenazah bukan uang. Tetap orang, tetap manusia. Jadi seperti itulah. Dan mungkin saja mungkin dia dalam keadaan susah. Allah dalam Al-Qur'an menyebutkan dalam Al-Qur'an apa? Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Apabila dia dalam keadaan susah untuk membayar hutang, fanadhiratun ila maisarah, maka tunggulah sampai dia mudah. Tapi ada sambungan ayatnya, wa antasaddaqu khairul lakum. Tapi lebih baik ente sedekahkan. Sedekahkan ini maksudnya apa? Diputihkan. Mau pilih mana? Tunggu sampai dia long. Kalau ibu berharap untuk dia bayar itu utang, berarti ingatkan, bayar karena palang-palang, biar 200 ente cicil tiap bulan, dan 5 bulan 1 juta selesai. Kalau saya tidak ingatkan Ustaz, berarti saya dapat dosa. Dapat dosa karena apalagi sudah kalau misalnya karena ini dianggap hutang, kita membiarkan dia untuk berbuat kesalahan. Kalau diputihkan berarti aman, dua-dua aman. Ibu aman, dapat pahala lagi karena bersedekah, dia juga aman, selesai. Balance, sudah aman. Jangan diputihkan tapi hubungan masih retak. Itu jadi usahakan juga kalau mau putihkan, kasih aman dulu ini. Mau diputihkan ataupun dibayar, kasih aman dulu hubungan. Yang dahulukan itu hubungan itu. Yang penting kita akan memperoleh naungan Allah itu. Yang tadi. Itu dulu yang cinta karena Allah. Jadi itu yang kita cari. Jangan sampai gara-gara uang ini yang jadi masalah. Kadang-kala dengan uang ini hubungan jadi dekat, dan kadang juga dengan hutang ini keluarga yang dekat jadi jauh. Karena hutang piutang. Makanya memang harus dijaga. Apalagi kalau orang yang kita lihat memang track recordnya memang susah sekali membayar utang, sudah yang berikutnya tidak usah lagi kasih pinjam. Kalau dia pinjam kasih tidak usah kasih pinjam. Biasanya begini Ustaz, ada juga begini. Dia pinjam misalnya 500.000. Kasih pinjam kemari dulu. Kan biasanya kita niat, so ada utang di ini mau datang kemari mau kasih pinjam ulang. Anak punya ini kan, anak tahu anak ada utang 500 PNT. Kalau boleh kasih pas kamar 1 juta, nanti anak bayar 1 kali. Baru 5 kali masa inti. Artinya kan begitu. Nanti minggu depan anak bayar 1 kali. Nah, nanti minggu depan. Ada trik, ada Bang, ini Ustadz, orang yang mau pinjam utang ini biasanya dengan raut muka yang memang permohonan. Tapi ketika kita yang mau bayar utang, kita lagi yang bermohon-mohon sama dia untuk segera dibayarkan utangnya. Baru kalau sedangkan dia suka kasih dia muka marah. Insya Allah ini tidak ada di Kabupaten Boleh. Dijauhkan kita dari ini semua. Kita tetap di inti yang tadi itu adalah bersaudara, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berpisah pun karena Allah. Jadi usahakan seperti itu. Kalau misalnya di masalah hutang itulah. Jadi saya saran kepada ibu penanya tadi, mau dia mau bayar atau mau diputihkan, dikasih bayar dulu hubungan. Diajak baik-baik. Kalau perlu panggil yukul, panggil sama-sama lah, makan sama-sama atau apa. Kalau perlu ibu tidak mbak utang ulang. Kalau orang sudah punya track record yang
agak susah untuk membayar hutang kalau dia pinjam, misalnya dia pinjam 500, uang tak simpan 100 atau 150, kasih jo itu 150 itu sudah, tidak usah anak bayarin apa, anak ambil jo itu, selesai. Atau hutang ibu sebelumnya tidak usah bayar, bos saya belum bakal saya pinjam sekarang. Nah, kan bilang ke sana juga gitu, saya yang pertama ibu punya saya suka seikhlas, aman. Yang penting ibu dengan saya tetap bersilaturahmi dong, bagus. Tapi ini kalau ibu datang kamar ini bawa pinjam uang, boleh maaf ibu, saya juga belum karena saya tahu track recordnya. Begitu. Walaupun kita ada uang, kita takut untuk meminjam karena yang sebelumnya saya belum dia bisa lunasi, gitu ya. Jadi ini hanya untuk menjaga tali silaturahmi. Karena memang betul tuh Ustadz bilang tadi itu, uang utang ini bisa memutus tali silaturahmi. Gitu. Yang dekat jadi jauh. Dan yang jauh tambah jauh. Ya, karena apa? Karena dengan hutang ini ya. Jadi usahakan kalau dengan hutang, kalau kita mau meminjamkan, kalau tidak suka jadi masalah, lihat DP karakter ini. Ini orang ada punya niat baik untuk membayar hutang atau tidak. Maksudnya bukan dalam artian, kadang kan orang memang kalau istilah teman-teman saya mati kiri, ya. Memang dia kalau masalah utang, masalah uang memang mati kiri, memang susah sekali membayar, ya. Jadi usahakan ya bisa dicari solusi, mungkin langsung dikasih saja uang tersebut seperti itu. Dikasih ikhlas saja. Kasih ikhlas saja seperti itu. Kalaupun kita ada niat untuk meminta, kita minta, tapi kalau kita niatkan saja dalam hati kita sudah kasih ini uang. Kalau dia bayar alhamdulillah, kalau dia tidak bayar berarti kita sudah ikhlaskan seperti itu. Kita. Karena kata Allah tadi itu, wa antasaddaqu khairul lakum. Disedekahkan lebih baik. Jadi bukan Ustadz yang bilang ini. Ini Allah yang bilang. Insya Allah Allah akan tukar dengan yang lebih baik. Jadi kata Allah tadi apa sebelumnya? Kalau dia kesusahan, tunggu sampai dia ada kemudahan. Tapi Allah lanjutkan, disedekahkan lebih bagus, lebih baik. Seperti itu. Dan ketika kita sudah ikhlaskan, tidak usah lagi kasih omong patah tangga. Itu poli. Jangan gibah kan. Walaupun itu benar, jangan sampai kan. Kalaupun tetangga bertanya, bagaimana dia dapat pinjam uang Pak kita? Kalau Pak pernah diminta, Bapak diam saja, tidak perlu kasih tahu. Jangan sampai kalaupun dikasih tahu, suruh diam-diam. Mereka bilang kalau saya pernah, dia tidak bisa bayar hutangnya ke saya, tapi kalau, saya ikhlaskan. Kalau suruh diam-diam begitu Ustadz, tetap dia bilang pada tangga yang sebelah poli, jangan bilang-bilang ke orang kan boleh. Akhirnya satu desa itu tahu karena dia diam-diam satu desa bilang. Gitu. Jadi kalau kita salah satu ada kategori bahwa kita sudah ikhlas itu ketika kita tidak menyampaikan kepada orang lain. Bagaimana ente bilang ente ikhlas, sementara hampir semua orang yang udah pada ente kasih tahu akan ini cerita, berarti ente tidak kita suka seikhlas, kita suka berarti tetap semua orang udah pada belum bisa move on. Katanya kasih ikhlas tapi tetap orang dia cerita. Kalau misalnya kasih ikhlas, diamkan, kemudian ente berzikir kepada Allah sambil ente memohon ganti kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang punya rezeki itu Allah. Betul. Seperti itu. Kita berkeluh kesah kepada Allah. Itu bayar ya lebuti biloliu. Jadi kan misalnya kita kembalikan kepada Allah yang memang punya rezeki. Mungkin Allah ada rahasia tersendiri. Allah memberikan rezeki dari jalan tempat lain, bukan lewat itu. Atau tidak, itu memang cara Allah untuk mengeluarkan uang dari yang punya uang ini. Allah membersihkan hartanya. Tonu tulau tomu Allah. Omong ngoto atau bilolimu. Itu kan artinya kan jangan sampai mau keluar mana 10 juta tuh 1 juta ini. 1 juta ini. Jadi seperti itu. Jadi semua kita ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Seperti hanya kita berteman karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ujung-ujungnya adalah meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Dan ini intinya. Sekali lagi kepada para pendengar yang ingin bergabung bersama kita di malam hari ini, kita undang untuk bisa, masih ada waktu kurang lebih 10 menit untuk bisa berbincang dengan Pak Ustadz di malam ini. Baik Ustadz, kalau misalnya hubungan satu dengan yang lain ini tidak termasuk suami dan istri.
Nah, kalau itu suami istri itu kan halal. Halal ya. Ya, jadi dia berjumpa karena Allah dan berpisah karena Allah. Ya. Ya, jadi berjumpanya karena Allah, seperti itu. Jadi ini untuk teman ya, antara teman tetangga. Iya, teman itu yang sejenis, sahabat sekantor. Iya, sekantor itu. Kali lawan jenis tidak boleh. Lawan jenis kecuali suami istri. Kalau misalnya di kantor teman laki-laki dengan perempuan, ini pertanyaan ini Ustaz ya. Tidak ada yang baku tolong ini yang lawan jenis kong bukan muhrim. Boleh ada. Bawa patu juga gitu. Artinya kalau persis yang Pak Ustadz bilangin tadi itu mati kiri. Mati kiri. Kalau perempuan cantik yang datang pinjam, dia kasih pinjam. Anak hilas. Ini pinjam, kasih pinjam. Bahkan dia tawar terima pinjam itu. Tapi kalau laki-laki yang datang, belum mau. Jadi jadi mungkin ini mungkin tujuan dari perintah ini. Jadi saling membantu sesama sejenis. Supaya aman dunia persilatan ya. Jadi karena masalah-masalah seperti ini memang kita harus tutup rapat dan kita harus jaga karena jangan sampai ketika kita tidak menutup rapat hal yang seperti ini akan jadi fitnah. Jadi walaupun memang jangan sampai dengan dalih membantu. Awal-awal membantu bantu leleng atau jadi ketika saya masih berpikir mengenai yang bukan, artinya yang bukan yang lawan jenis kita. Misalnya si perempuan yang meminjam uang kepada kita. Kita tidak kasih pinjam atau bagaimana ini Ustaz? Saling menyayangi karena Allah. Kita bukan pada uang saja saling meminjam, tapi dalam pergaulan sehari-hari. Pada manusianya. Ya, begitu. Saling menyayangi, saling membantu antara laki-laki dengan laki-laki. Tapi kalau saling menyayangi, saling membantu antara laki-laki dan perempuan, berarti tanda kutip itu Ustaz. Boleh begitu, tapi kepada manusianya. Manusianya dia tidak pandang bulu macam tadi itu yang Pak Ismet bilang. Kalau yang cantik, cepat TP servis. Tapi kalau yang di bawah standar belum ada. itu. Nah, di situ masalah. Jadi kan dia lihat standarnya ini berarti dia standar face yang dia lihat ya. Kalau face di atas rata-rata, dia kasih pinjam. Kalau belum ada apalagi laki-laki, tidak ada. Padahal banyak pulus dia. Berarti bukan karena Allah. Jadi begitu. Kalau dia karena Allah itu dia tidak pernah melihat. Pokoknya walaupun lawan jenis tidak memandang mau laki-laki perempuan, dia lihat manusianya. Manusianya, silaturahimnya. Jadi manusianya dia lihat. Semua dia tidak pernah pilih mau oma mau cewek-cewek mau apa. Dia tidak pernah melihat dari sisi kalau dia cuma sudah pakai standar nanti yang cantik itu berarti bukan karena Allah seperti itu. Misalnya tiba apu hati de rasi pede tepat lo lahu. Kita cuek di otot kasih biar dibuat opata. Tapi kalau cewek cantik yang patahkan rantai tengah hari di jalan. Baku ya hanuk turun. Ada apa Mbak? Ada. ini bukan karena Allah ini. Ini bukan karena. Tapi kalau setiap hari setiap orang yang dia lihat dia bantu, berarti memang betul-betul. Berarti karena Allah itu. Karena Allah. Makanya udah lihat DP sikap itu dapat lihat. Terlihat dari dia membantu itu bagaimana modelnya. Dia pilih bulu atau tidak. Seperti tadi itu kalau opa-opa dia lewat, tapi kalau hari yang patahkan rantai ya hanuk turun. Ada apa Mbak? Membedakan apa? Ada kenapa? Kelihatan sekali memang dia DP servis tinggi. Tapi kalau bapu-bapu dia lewat begitu saja. Berarti itu bukan karena Allah seperti itu. Iya. Jadi begitu juga dengan konsep orang jualan. Di jualan di pasar misalnya, yang dia pasang jualan sayur itu anak-anaknya yang cewek-cewek. Karena supaya para pelanggan datang untuk membeli. Karena tapi kalau misalnya cuma oma-oma yang taruh di depan, tidak datang membeli. Tidak usah di sana sedang buat oma yang bajaga tahu. Ini berarti bukan karena Allah, itu kan. Jadi konsepnya di situ. Tapi kita sebagai penjual juga tetap memberikan pelayanan dengan senyuman. Terbaik.
Begitu. Baik pendengar yang sama dirahmati Allah, tanpa terasa waktu kita sudah di 30 menit bersama kami di Mohim Isya, dan kita tutup dengan bacakan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.